Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang penghitungan laporan stock of name menggunakan Microsoft Excel. Sebelum masuk pada pembahasan, mari kita simak secara singkat tentang stock of name itu sendiri. Nah, di sini bisa kalian lihat contoh dari penghitungan laporan stock of name menggunakan Microsoft Excel yang telah selesai dibuat. Jadi, apa itu stock of name dan mengapa kita perlu melakukan penghitungan stock of name ini? Ya, jadi stock of name adalah kegiatan penghitungan persediaan barang dagang yang ada di gudang, di mana dalam kegiatan tersebut akan mencocokkan nilai persediaan yang tersedia secara fisik yang ada di gudang dengan nilai buku persediaan yang ada di laporan. Tujuan dari stock of name adalah untuk mengetahui secara pasti dan akurat mengenai persediaan yang ada di dalam catatan pembukuan dan yang ada di gudang, apakah benar-benar sama nilainya atau malah ada selisih kelebihan atau kekurangan persediaan barang dagang. Jika ditemukan selisih setelah dilakukan stock of name, maka tindakan selanjutnya akan disesuaikan dengan kebijakan perusahaan tersebut. Untuk penghitungan laporan stock of name ini biasanya dilakukan setiap bulan, triwulan, kuartal, maupun tahunan. Dan yang akan kita bahas kali ini yaitu penghitungan laporan stock of name secara tahunan. Jadi kita akan menghitungnya di akhir tahun. Kenapa dilakukan penghitungan di akhir tahun? Tentu saja ini berhubungan dengan pembuatan laporan keuangan di tahun yang akan datang. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi untuk menghitung laporan stock of name menggunakan Microsoft Excel. Di sini telah tersaji data-data yang diperlukan untuk penghitungan laporan stock of name. Tetapi sebelum melakukan penghitungan laporan stock of name ini, ada baiknya kita simak terlebih dahulu ketentuannya. Yang pertama, lengkapi tabel stock of name di atas. Yang kedua, pergunakan rumus dalam mengisi kolom-kolom yang masih kosong. Yang ketiga, pada kolom keterangan nanti diisi jika persentase penjualan kurang dari 35%, maka dinyatakan barang tidak laku. Dan jika persentase penjualan lebih besar atau sama dengan 85%, maka dinyatakan barang laku. Sedangkan jika persentase penjualan selain itu, maka dianggap barang cukup laku. Baik, langsung saja kita cari nilai dari persediaan awal. Pertama, kita masukkan dulu rumusnya. Nilai dari persediaan awal yaitu sama dengan jumlah persediaan awal, kita blok, dikali ini tanda bintang ya, lalu harga pokok satuan. Jadi mencari nilai persediaan awal sama dengan jumlah persediaan awal dikali harga pokok satuan. Setelah seperti ini, langsung saja kita enter. Ya, sudah terlihat atau sudah ada hasilnya. Kemudian kita tarik sampai pada kolom yang akan dihitung. Nah, jika sudah seperti ini, jadi kita tidak perlu lagi memasukkan rumus berulang. Jadi tinggal langsung kita tarik saja. Dan untuk kolom yang tidak ada datanya, bisa langsung kita delete atau kita hapus. Cara seperti ini memudahkan kita untuk mengerjakan menggunakan Microsoft Excel ini. Selanjutnya kita akan mencari nilai penjualan. Kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan jumlah penjualan dikali harga jual satuan. Jumlah penjualan dikali harga jual satuan, lalu enter. Caranya masih sama, langsung saja kita tarik pada kolom yang akan kita isi. Dan untuk kolom yang tidak ada datanya, kita hapus. Kemudian kita cari persentase penjualan. Rumus persentase penjualan itu sama dengan jumlah penjualan dibagi jumlah persediaan awal, dibagi tandanya
garis miring jumlah persediaan awal. Kita enter saja. Tidak perlu lagi dikali 100 karena format Excel ini sudah ada persentasenya. Ya, untuk kolom yang tidak ada datanya akan terjadi error seperti ini. Langsung saja kita hapus. Selanjutnya kita akan mencari jumlah persediaan akhir. Jumlah persediaan akhir ini rumusnya sama dengan jumlah persediaan awal dikurang jumlah penjualan. Masih sama seperti sebelumnya, kita tarik langsung ke kolom sampai kolom yang akan kita hitung. Kolom yang tidak ada datanya langsung saja kita hapus. Selanjutnya kita akan mencari nilai persediaan akhir sama dengan jumlah persediaan akhir dikali harga pokok satuan. Tanda bintang, harga pokok satuan. Ya. Jadi memang pengerjaan laporan stock of name ini step by step ya. Antara kolom 1 dan kolom setelahnya itu saling berhubungan. Jadi kita harus mengerjakan secara step by step atau selangkah demi selangkah atau bertahap ya. Kemudian kita akan mencari persentase dari stok. Jumlah rumusnya sama dengan jumlah persediaan akhir dibagi jumlah persediaan awal. Langsung kita enter ya. Kita tarik kembali sampai pada kolom yang akan diisi. Kolom bagian yang error, datanya langsung kita hapus. Kemudian kita akan mencari harga pokok penjualan. Rumusnya sama dengan harga pokok satuan dikali jumlah penjualan. Step by stepnya masih sama. Masukkan rumus lalu ditarik. Kemudian bagian data yang masih kosong, kolom bagian data yang masih kosong tinggal kita hapus saja. Selanjutnya kita akan mencari nilai profit. Rumusnya yaitu sama dengan nilai penjualan dikurang harga pokok penjualan. Kita enter ya. Selanjutnya masih sama, langsung saja kita tarik sampai pada kolom yang akan dihitung. Dan untuk kolom yang tidak ada datanya bisa langsung kita hapus seperti ini. Kemudian kita akan mencari persentase dari profit. Rumusnya yaitu sama dengan nilai profit dibagi, atau kita kasih tanda garis miring, nilai penjualan. Jadi rumusnya nilai profit dibagi nilai penjualan seperti ini. Kemudian kita enter. Kita tarik sampai pada kolom yang akan diisi. Untuk kolom yang error datanya bisa langsung kita hapus ya. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya tentu saja kita akan mencari keterangan. Dari keterangan ini kita akan mengetahui apakah rincian barang-barang ini, ketiga barang ini termasuk kategori barang laku, barang tidak laku, ataupun barang cukup laku. Jadi langsung saja kita masukkan rumus untuk mencari keterangan. Perhatikan baik-baik karena rumus untuk mencari keterangan ini lumayan panjang, jadi harus lebih teliti di dalam memasukkan rumusnya. Pertama kita input sama dengan, lalu kita masukkan if
tanda buka kurung, kemudian kita blok bagian kolom persentase penjualan. Ya, seperti ini. Lalu kita beri tanda lebih kecil dari 35%. Lalu tanda titik koma, tanda petik 2, dan kita masukkan, kita nyatakan barang tidak laku. Ya, lalu tanda petik 2 kembali. Selanjutnya seperti sebelumnya, titik koma, kita ketikkan lagi if, buka kurung, blok kembali bagian kolom persentase penjualan, lalu kita beri tanda lebih kecil, lebih besar, dan tanda. Jadi setelah kita blok kolom persentase penjualan, kita beri tanda lebih besar dan tanda sama dengan, lalu kita tulis 85%. Titik koma, tanda petik 2 di atas, dan kita nyatakan barang laku. Tanda petik 2 kembali. Kemudian kita beri tanda titik koma, tanda petik 2 kembali, lalu kita nyatakan barang cukup laku. Ya, kemudian tanda petik 2, lalu kita beri tanda kurung, tutup kurung 2 kali. Ya, sudah seperti ini, tinggal kita enter saja. Ya, jika sudah seperti ini, terlihat keterangannya sudah muncul. Ini berarti rumus untuk mencari keterangan yang kalian input atau kalian masukkan itu sudah benar. Tinggal kita tarik sehingga kita tidak perlu memasukkan rumus secara berulang. Dan untuk yang kolom bagian kolom yang tidak ada datanya, kita delete kembali. Apabila saat mengerjakan nanti kalian tidak muncul keterangannya atau terjadi error, berarti itu kalian koreksi kembali rumus yang kalian masukkan sudah benar atau masih keliru. Jadi untuk memasukkan rumus keterangan ini atau mencari keterangan ini memang harus lebih hati-hati atau lebih teliti lagi. Karena bisa kalian simak sendiri, rumusnya cukup rumit, jadi memang perlu ketelitian yang lebih. Ya, sudah seperti ini. Apakah pekerjaan kita sudah selesai? Tentu saja ini belum ya, karena kita belum mencari total atau jumlah keseluruhan dari ketiga item barang yang sudah kita hitung ini. Selanjutnya kita akan mencari total per item barang. Yang pertama kita akan mencari total dari makanan. Langsung saja kita masukkan rumus, yaitu untuk mencari total sama dengan sum, kita tulis, lalu tanda buka kurung, dan kita blok dari kolom awal dan sampai kolom akhir yang akan kita hitung. Lalu tanda tutup kurung, selanjutnya enter. Ya, jika sudah seperti ini, tinggal kita copy paste. Ya, ke bagian kolom-kolom yang memang sesuai. Artinya di sini kolom-kolom yang sesuai atau memang mencari nilai nominal. Bila seperti ini, tinggal kita tarik garisnya agar datanya muat. Ya, seperti ini. Jadi kalau ingin copy paste, disesuaikan dengan data yang telah di copy sebelumnya. Dan ini kan kita copy data nilai nominal, jadi bisa di copy paste pada bagian kolom-kolom yang memang mencari nilai nominal. Nah, seperti ini.
rumusnya. Untuk mencari nilai nominalnya, kita sudah selesai di bagian total makanan, dan sekarang kita mencari jumlah persediaan awal, jumlah penjualan, jumlah persediaan akhir. Ya, langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan sum. Kita buka kurung, kita blok atau kita sorot kembali kolom-kolom yang akan dihitung, lalu tutup kurung dan enter. Tinggal kita copy paste ke bagian-bagian yang akan dihitung. Ya, dan untuk bagian mencari persentase, rumusnya berbeda karena menggunakan rumus rata-rata. Jadi kita masukkan langsung saja sama dengan average atau rata-rata ini ya. Buka kurung, kemudian kita blok kembali atau kita sorot kembali kolom-kolom yang akan dihitung, tutup kurung dan enter. Nah, seperti ini. Langsung saja kita copy paste kolom-kolom yang dicari total persentasenya. Nah, untuk bagian item total makanan ini sudah selesai kita hitung, dan bisa kalian simak, dinyatakan barang cukup laku untuk rincian barang makanan. Karena kita lihat sendiri di sini total persentase persentase penjualan sebesar 72%, yang berarti lebih besar dari 35% dan lebih kecil dari 85%, sehingga dinyatakan barang cukup laku. Selanjutnya kita akan menghitung total minuman. Rumusnya masih sama dengan sum, buka kurung, kita blok, tutup kurung, lalu enter. Tinggal kita copy paste. Jika kalian sudah terbiasa menggunakan Excel ini, tentu akan terasa lebih mudah. Akan tetapi jika kalian seorang pemula atau baru menggunakan Microsoft Excel ini, mungkin masih mengalami sedikit kendala karena belum terbiasa. Untuk itu, kalian memang perlu latihan yang lebih sering lagi atau beberapa kali sebelum mengerjakan ujian nanti. Ya, sudah seperti ini. Sekarang kita cari jumlah persediaan awal untuk total minuman. Sama dengan sum, buka kurung, kita sorot kolomnya, lalu tutup kurung dan enter. Kita copy paste kembali. Ya, sekarang kita cari jumlah persentasenya, yaitu sama dengan average, buka kurung, kita sorot atau kita blok bagian-bagian kolomnya, tutup kurung, lalu enter. Ya, kita ulang kembali ya. Jadi memang menggunakan Microsoft Excel ini harus lebih teliti dan harus lebih hati-hati, karena jika tidak sering terjadi error. Ya, sudah terlihat, sudah ada hasilnya. Tinggal kita copy paste. Dan dalam mengerjakan penghitungan laporan stock name ini, karena pengerjaannya secara bertahap, tentu saja kalian harus lebih teliti dari awal pengerjaan. Karena jika kalian salah mengerjakan atau keliru di dalam mengerjakan, menghasilkan data-datanya, itu akan berimbas kepada hasil akhir yang tidak sesuai. Karena dari awalnya sudah terjadi kekeliruan di dalam penghitungan data. Sehingga kalian memang harus lebih hati-hati, lebih teliti lagi di dalam mengerjakannya step by step atau secara bertahap. Ya, bisa kalian lihat untuk total minuman persentase penjualannya sebesar 76%.
sehingga dinyatakan barang cukup laku. Karena 76% ini berarti lebih besar dari 35% dan lebih kecil dari 85%. Jika terjadi di antara keduanya, maka dianggap atau dinyatakan barang cukup laku. Selanjutnya kita akan mencari total barang stasioner. Masih sama rumusnya, sama dengan sum, buka kurung, kita sorot kolom-kolomnya lalu tutup kurung dan enter. Kita paste ke kolom-kolom yang sesuai perhitungannya. Ya, sekarang kita akan memasukkan rumus ini sama dengan sum, buka kurung, kita sorot kembali bagian kolom-kolom yang akan dihitung, tutup kurung, dan enter. Kembali kita copy paste. Ya, kita copy paste di kolom-kolom yang sesuai penghitungannya. Mencari persentase, yaitu sama dengan average. Ya, untuk mencari persentase ini masih sama sih, sama dengan average. Buka kurung, lalu kita blok bagian-bagian kolomnya, tutup kurung dan enter. Nah, selesai kita mencari total barang stasioner. Di sini terlihat persentase penjualannya sebesar 50%, yang berarti lebih besar dari 35% dan lebih kecil dari 85%. Sehingga dinyatakan barang itu cukup laku. Dan untuk mencari total atau jumlah keseluruhannya dari ketiga item barang ini, langsung saja kita cari total atau jumlah keseluruhannya dengan memasukkan rumus sama dengan sum. Kita blok pada kolom total makanan, lalu kita beri tanda plus atau jumlah. Pada kolom total minuman kita beri tanda plus atau tambah, lalu pada kolom total stasioner. Ya, seperti ini, lalu tutup kurung dan kita enter. Nah, sudah seperti ini, sama seperti sebelumnya, tinggal kita copy paste. Ya, seperti ini ya. Jadi memang kita harus step by step mengerjakannya. Pada kolom ini kita akan masukkan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok per item, per total item barangnya ya. Di sini kita blok, kemudian kita beri tanda plus. Ya, seperti sebelumnya, kita tidak bisa langsung sorot karena kita mencari jumlah atau total keseluruhan dari ketiga item barang ini. Setelah selesai kita tutup kurung, lalu kita enter. Kita copy, kita paste. Nah, setelah selesai kita akan mencari total atau jumlah keseluruhan dari persentase ketiga item ini. Pertama kita akan mencari total dari persentase penjualan dari ketiga item barang ini. Kita masukkan rumusnya sama dengan average, buka kurung. Kalau untuk mencari persentase penjualan ini, kita tidak bisa langsung memblok, langsung kita beri tanda tambah, melainkan kita blok seperti ini.
Lalu kita tekan tombol CTRL atau kontrol pada laptop kalian atau pada komputer kalian. Setelah itu kita blok pada kolom total minuman. Ya, seperti ini. Kemudian kita blok pada total stationery. Tombol CTRL-nya masih kita tekan. Setelah selesai, kemudian kita beri tanda tutup kurung seperti ini, lalu di enter. Ya, jadi seperti itu untuk mencari total atau jumlah keseluruhan dari persentase. Tidak diberi tanda tambah, melainkan memakai tombol CTRL dengan cara ditekan. Sudah sampai sini kita bisa melihat keterangan dari ketiga item barang, yaitu makanan, minuman, dan stasioner. Dinyatakan barang yang cukup laku karena total persentase penjualan dari ketiga item barang ini sebesar 66%, yang berarti lebih besar dari 35% dan lebih kecil dari 85%. Sesuai dengan ketentuan, maka dinyatakan sebagai barang yang cukup laku. Sudah sampai ini, penghitungan laporan stok ekonomi kita telah selesai. Akan tetapi, agar tampak lebih menarik laporan ini dan terlihat rapi, sebaiknya kita rapikan sebelum penyelesaiannya, untuk menyelesaikannya maksudnya. Ya, seperti ini kan masih sangat sederhana, dan untuk menarik atau lebih rapi lagi, bisa kita beri warna agar tampilannya lebih menarik. Ini kita kasih atau kita beri warna biru per item barangnya. Seperti ini, jadi terlihat pemisah antara item barang. Ya, jadi terlihat sebagai pemisah yang mana saja rincian barang makanan, yang mana saja item barang minuman, dan yang mana saja item barang stasioner. Ya, ini jadi terlihat lebih menarik dan terlihat lebih jelas karena terlihat sebagai pemisah warna-warna ini. Dan total atau jumlah keseluruhan juga kita beri warna agar lebih jelas lagi untuk melihat total atau jumlah keseluruhannya. Nah, sudah seperti ini, hasil kerjaan kita tampak lebih menarik dan lebih rapi. Bisa kita cek atau koreksi kembali mana saja kolom-kolom yang belum terisi, ataupun kita bisa merapikan dengan menggunakan rata kanan, rata kiri, atau rata tengah, atau huruf-huruf yang akan kita tebalkan sehingga lebih menarik. Ya, jika sudah seperti ini, berarti penghitungan laporan stok oknum pada toko Sumber Makmur per Desember 2021 telah selesai kita buat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat buat kalian dan kalian bisa mempraktekannya. Terima kasih, sekian dan sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.